Halo semua, kembali lagi dengan saya Fitra. Hari ini kita akan membahas pertemuan 5, yaitu PHP Framework lanjutan, di mana PHP Framework yang kita gunakan adalah Coordinator atau CI. Ya, sebelumnya pada pertemuan 4 kita sudah belajar bagaimana cara instalasi PHP Framework Coordinator. Ya, mulai dari download dari websitenya sampai proses ekstraksi, kemudian kita mencoba menggunakan controller dan view bawaan dari Coordinator. Oke, untuk lebih lanjutnya, check this out. Oke, sekarang kita akan membahas tentang settingan database di dalam PHP Framework CI. Ya, sebelum kita membuat program yang berhubungan dengan database, kita harus tahu dulu konfigurasi database MySQL-nya. Ya, di sini kita cara ngeceknya dia ada lokasinya di folder application, garis miring config, garis miring database titik PHP. Ya, kita edit pakai Notepad atau pakai editor lain ya. Saya menggunakan editornya Sublime ya. Kemudian kita cari settingan database MySQL-nya. Ya, seperti ini ya. Oke, jadi coba kita buka codingannya di folder application, kemudian di folder config, kemudian di file database.php. Ya, kita lihat settingannya ya di sini ya. Sama ya dengan yang di sini. Oke, yang pertama kita perlu setting hostname-nya adalah localhost. Jadi defaultnya localhost, maksudnya ada lokal web server kita. Kemudian username-nya, ya biasanya kalau kita menginstal exam pertama kali, user default-nya itu adalah root. Jadi kita namakan root, dan biasanya juga untuk PHP admin di exam-nya, password-nya itu tidak di-set alias kosong. Jadi kita bisa kosongkan saja password-nya, dan database-nya kita sebutkan jika kita sudah ada database-nya. Ya, nanti kita akan berhubungan ke situ ya. Saat ini kita belajar konfigurasinya terlebih dahulu. Ya, di sini adalah hostname, ya localhost atau IP address, username adalah username nama di database-nya, password adalah password yang ada di database-nya, kemudian database adalah nama database-nya, kemudian ada di sini ada DB driver ya. DB driver yang saya menggunakan di sini MySQL E. Ya, jadi ke depan ya fungsi MySQL itu sudah mulai ditinggalkan untuk koneksi ke database baik di native maupun di PHP Network. Ya, jadi sekarang orang lebih memanfaatkan menggunakan fungsi MySQL E. Ya, sehingga di PHP versi 5.6 ke atas itu fungsi dari MySQL itu sudah di-disable atau dinonaktifkan. Jadi kita menggunakan MySQL_E ya sebagai DB drivernya. Ya, di sini database yang digunakan bisa banyak ya selain MySQL, MySQL-E, misalnya ada PostgreSQL, kemudian ada ODBC, ya ada MS SQL Server. Ya banyak ya untuk settingan driver database-nya. Sekarang kita bahas tentang bagaimana cara bekerja dengan database. Ya, di sini kita akan menggunakan database-nya yaitu MySQL, di mana MySQL dia menggunakan uh, sintaksnya yaitu SQL ya atau struktur query language. Jadi kalian harus kalian minimal mengetahui bagaimana cara select, bagaimana cara update, bagaimana cara insert, bagaimana cara delete di dalam database. Ya, pembahasannya itu akan sangat banyak ya. Nanti mungkin saya akan buatkan tutorialnya di PHP MyAdmin ya, karena di exam dia sudah menyediakan PHP MyAdmin untuk mengelola dari database ya, bagaimana cara membuat database, membuat table, ya select dan segala macamnya. Ya, tapi sekarang kita membahas poin intinya dulu. Ya, di sini diawali dengan insert ya, bagaimana proses insert di dalam PHP Framework CI ya. Bentuk caranya seperti ini ya, kalian bisa lihat this tanda panah ke kanan, DB tanda panah ke kanan, insert ya, kurung buka kurung tutup.
ya, bisa menggunakan array maupun objek untuk mengirimkan datanya. Ya. Perintah di atas akan menghasilkan query seperti di bawahnya. Jadi kita lihat dulu yang sebelah kanannya ini, kita membuat sebuah variabel array yang namanya $data, ya $data sama dengan array, di mana di dalam array-nya itu kita membuat 3 buah index string. Ya, 3 buah index string ini mewakili kolom yang ada di dalam tabel database-nya. Ya, di sini array kurung buka title, tanda panah kanan sama dengan my title, kemudian name sama dengan my name, date sama dengan my date, ya. Kemudian diakhiri dengan this, tanda panah kanan db, tanda panah ke kanan insert, kurung buka, kutip buka, my table, kutip penutup, kemudian koma, $data, ya. $data itu adalah variabel array-nya. Jadi kita ingin menginsert ke dalam table my table. Nah, proses SQL-nya, ya, kalau kita coba di PHP admin, prosesnya sama aja dengan cara insert into my table, kemudian kita sebutkan nama kolomnya, title, name, date, ya, sama seperti ini. Ya, kemudian value-nya adalah ini, my title, my name, my date. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri, ya, penggunaan fungsi dan metodenya jauh lebih cepat di CodeEditor dibandingkan dengan langsung query di MySQL-nya. Ya, lebih cepat ya. Kemudian kita masuk ke proses update ya di PHP Framework CI. Proses update-nya adalah seperti ini ya. Kita lihat $this tanda panah ke kanan, db tanda panah ke kanan, update kurung buka kurung tutup. Ya, jika kita sambungkan dengan variabel data, ya sini contohnya $data array, di sini index stringnya ada title, ada name, ada date, ya. Kemudian dihubungkan dengan variabel title, ada variabel name, ada variabel date. Nah, yang membedakan dengan proses insert, ya di proses update itu selalu ada pengecekan terhadap ID, primary key. Ya, rata-rata setiap table itu adalah kolom ID sebagai primary key-nya. Yang di sini this, tanda panah db, tanda panah where, primary key-nya ID sama dengan $ID, koma $ID. Ya, kemudian baru update-nya $this, tanda panah ke kanan db, tanda panah ke kanan update, kurung buka kutip my table, ya, nama tablenya my table, koma $data, yaitu isi dari variabel array-nya. Seperti itu. Jika disamakan atau dihubungkan dengan proses SQL, ya, atau struktur query language, maka hasilnya akan seperti ini. Update my table, set title sama dengan $title, name sama dengan $name, date sama dengan $date, where ID sama dengan $ID. Ya, jadi persamaannya seperti itu. Ya, jadi kalau di PHP Framework CI dia seperti ini prosesnya, di proses query di MySQL-nya adalah seperti ini. Oke. Delete, ya, tadi udah insert, update, sekarang delete, ya. Bentuk umumnya dia seperti ini ya, $this tanda panah kanan, db tanda panah kanan, delete, ya, seperti itu. Nah, untuk contohnya dia hampir mirip dengan update tadi, dia menggunakan where, ya. Jadi dia di sini ada dua cara, ya. Yang pertama, cara pertama adalah this tanda panah ke kanan db tanda panah ke kanan delete, koma nama tabelnya, koma array, ya, array, koma id sama dengan $id. Ya, ini cara cepatnya, ya, hanya satu baris. Ya, cara keduanya adalah this db, this tanda panah kanan db tanda panah kanan where, kemudian kolomnya, ya, atau fieldnya, field ID sama dengan $ID, kemudian yang ingin dihapus dari tabel mana, ya, berarti di sini ya this tanda panah kanan db tanda panah kanan delete kurung buka kutip my table, jadi ingin di delete dalam my table, ya.
Fungsinya kalau disamakan dengan SQL, query language, struktur query language, maka hasilnya sama ya. Delete from my table where ID sama dengan $ID. Seperti itu. Oke, untuk selectnya. Ya, tadi udah insert, update, delete. Sekarang select. Dia sama bentuk penggunaannya. $dis, panah ke kanan DB, panah ke kanan select, kurung buka, kurung tutup. Ya. Jika ingin berhubungan dengan table, ya, table dan field atau kolom, ya, berarti $dis, tanda panah kanan DB, tanda panah kanan select, koma, ya, field atau kolom mana aja yang ingin kita tampilkan, ya, berarti sini contohnya title, content, date, kemudian baru kita eksekusi query-nya, $query sama dengan $dis, tanda panah kanan DB, tanda panah ke kanan get, kurung buka, kutip, kutip my table, kutip penutup, kurung tutup, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, hasilnya akan seperti ini kalau lihat secara SQL-nya. Select title content date from my table. Ya, jadi prosesnya sama dengan proses di SQL. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar menghubungkan PHP Framework dengan database MySQL ya, PHP Framework CI dengan database MySQL. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat database-nya. Bagaimana cara membuat database-nya? Ya seperti ini ya. Kalian lihat create table MHS kurung buka. Dalam tabel MHS atau mahasiswa itu ada apa aja sih? Ada NIM, nama, alamat. Ya di sini kita set NIM, kemudian varchar 10, maksudnya panjangnya 10, ya tipenya karakter, dan not null ya berarti tidak ada nilai nol. Kemudian koma, nama, ya nama panjang karakternya adalah 50 ya, varchar 50, dan not null juga, jadi nilainya tidak ada yang nol. Kemudian yang ketiga adalah alamat, ya karakternya dia panjangnya 255 ya, full di 255. Kemudian not null juga, memastikan nilainya tidak nol. Kemudian primary yang digunakan dalam tabel mahasiswa ini apa? Apakah NIM, ataukah nama, ataukah alamat? Ya, betul. NIM ya, karena NIM sifatnya unik, yang kemungkinan samanya kecil. Makanya kita gunakan nick sebagai primary key-nya. Oke, sekarang kita buat dulu database-nya. Ini adalah cara buat tabelnya. Sekarang kita buat database-nya. Bagaimana cara buat database-nya? Kita masuk ke localhost garis miring php myadmin ya, kita masuk localhost php myadmin. Karena settingan pada password root-nya kosong, maka otomatis ketika kita ketikkan localhost garis miring php myadmin, dia otomatis akan masuk tampilan seperti ini ya. Oke, sekarang kita buat new database. Kita bisa cara menggunakan cara dari PHP admin, klik new, atau cara dari SQL. Ya, oke, kita langsung aja. Kalau ingin buat langsung dari SQL, kita ketikkan create databases dbmhs ya. dbmhs underscore mhs maksudnya adalah saya ingin membuat satu buah database dengan nama dbmhs. Oke, bukan databases ya, tapi database. Create, spasi database, spasi db underscore mhs. Ya, PHP admin sekarang lebih sensitif ya, jadi ketika kalian mengetikkan ada salah sintak, maka dia langsung ada tanda warning, tanda silang di sebelah kiri barisnya. Ya, kalau seperti ini berarti tidak ada error. Kita coba klik go, apakah akan terbentuk database-nya? Ya, kalau tanda centangnya hijau berarti database-nya sudah terbentuk. Kita bisa ngeceknya di mana? Kita bisa cek di sebelah kirinya. Ya, atau kalian klik refresh atau reload di sini. Ya, sudah terbentuk database baru dengan nama db_mhs. Ya, kita klik, belum ada satupun nama table ya.
Jadi kita bisa buat tabelnya secara sistem di PHP admin, bisa juga secara SQL. Tapi saya ajarkan di sini secara SQL aja ya. Oke, berarti kita klik dulu nama database db_mhs, kemudian kita klik tab SQL ya, pastikan sudah berada di server localhost, database db_mhs. Baru di sini kita create table mhs name varchar 10 nat 0, nama varchar 50, nat 0 juga, alamat varchar 250 aja, kemudian primary key adalah nim, kurung tutup dan kurung tutup. Kita tes apakah jalan scriptnya. Oke, kalau tanda centang hijau berarti fungsi SQL yang kita jalankan adalah sukses ya. Memakan waktu 0,1 detik ya, sekian detik. Kita cek di sebelah kiri lagi, ya database MHS-nya sudah terbentuk. Ya, tapi datanya masih kosong. Kita bisa lihat strukturnya untuk memastikan ya. Sudah terbentuk ya. NIM, nama, alamat, NIM dengan panjang 10, kemudian kita set sebagai primary key juga. Kemudian nama panjangnya varchar 50 dan alamat panjangnya varchar 250. Selanjutnya kita akan membuat sebuah halaman CRUD dari database mahasiswa ya. Sekarang kita lihat tampilannya, ini adalah tampilan create-nya ya. Form untuk menambah informasi data mahasiswa baru ya, NIM-nya, namanya, alamatnya, kemudian kita save. Kemudian proses berikutnya ada retrieve ya. Retrieve itu menampilkan data yang sudah masuk ke dalam tabel mahasiswa atau tabel MHS. Yang di sini kita buat list mahasiswanya, kalian bisa lihat NIM-nya, namanya, alamatnya. Kemudian di situ kita bisa ada action-nya bahwa kita delete atau kita update. Nanti kita bisa lihat setelah kita coba programnya. Kemudian form update data, ketika kita klik edit, maka dia akan menampilkan form update datanya seperti apa, ya. Oke, seperti itu. Oke, kita harus membuat satu buah project baru, ya, di mana projectnya itu harus kita ekstrak lagi dari file zip yang sebelumnya sudah kita download, ya. Gimana caranya? Kita cek, kemarin saya sudah taruh di htdoc. Ini adalah file default dari code initer yang versi 3 yang saya download di internet. Jadi sebaiknya file defaultnya itu tetap kalian simpan agar sewaktu-waktu kalian ada project baru, kalian tinggal ekstrak aja, ya. Jadi sama seperti cara sebelumnya, ya. Saya klik kanan, kemudian saya ekstrak here. Oke, kemudian sudah terekstrak, saya klik kanan, saya rename namanya jadi project mahasiswa. Oke, seperti itu. Tampilan dalamnya sama. Oke, pastikan config database-nya sudah bisa dihubungkan. Ya, bagaimana caranya? Seperti tadi kita cek database-nya, username-nya root. Karena password-nya saya tadi kosong, berarti kosongkan aja. Kemudian nama database-nya, tadi apa nama database-nya? Kita bisa cek nama database-nya di browser adalah namanya db_mhs. Maka di sini kita harus setting database-nya db_mhs. Kemudian kita save. Ya, file, save. Oke, setelah itu kembali lagi kita harus melakukan pengodingan terhadap program PHP Framework CI-nya, ya. Jadi tadi kita database-nya sudah kita buat, table-nya sudah kita buat, ya. Terus di CI-nya tadi kita sudah ekstrak project baru, kemudian kita setting lokasi
dari database-nya ya, yang ada di config database tadi. Maka selanjutnya kita akan membuat MVC-nya ya, model view controller-nya. Ya, di sini di awal saya akan bantu buat untuk controller-nya terlebih dahulu. Controller yang dibuat adalah namanya controller mahasiswa. Ya, berarti kita buat. Ya, kalian bisa lihat ya di sini di controller pun ada function construct. Jadi function construct ini bisa kita gunakan juga di controller. Ya, langsung aja. Oke, file, open folder. Saya buat folder barunya tadi namanya mahasiswa. Ya, namanya mahasiswa, application, controller. Saya klik kanan, new file, kemudian saya save. Namanya tadi apa di sini? Mahasiswa titik PHP. Oke. Di sini kalian disuruh membuat function construct-nya, kemudian membuat function index-nya, dan di sini ada form tambah. Ya, kita buat dulu function dari construct-nya. Ya, untuk struktur model controller-nya kita bisa copy dari yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi saya ambil aja dari yang punya Woody Luhur, saya copy, ya cukup copy aja. Kemudian saya buat di dalam controller mahasiswa, saya paste, saya ganti kelasnya jadi mahasiswa, ya. Kemudian saya tinggal kosongkan public function index-nya, kemudian hello, kemudian greeting. Ya, ini saya hapus saja. Ya, tadi ada tambahan apa public. Sorry, nggak ada public, tapi langsung function construct ya. Function underscore construct. Oke, apa yang harus dilakukan pada default construct? Oke, parent titik dua kali underscore construct. Ya, itu untuk pemanggilan defaultnya. Kemudian dari slot database, ya, memastikan terhubung dengan database. Oke, kemudian kita load helper URL, kemudian ada load helper form, kemudian ada di slot model. Ya, kita lihat nanti fungsi kegunaannya apa aja. Sekarang kita ketik dulu codingnya dari construct sampai dengan form tambah. Ya, kita ketik dulu yang construct. This load, database. Parent underscore dua kali construct. Oke, kemudian dollar di slot database, kemudian dollar dis load helper URL, dollar dis load helper, sorry, form. Oke, kemudian terakhir di slot modelnya. Dollar di slot model, nama modelnya mahasiswa model. Oke, modelnya huruf kecil.
Kemudian lanjut ke metode public function index. Di sini kita membuat sebuah variabel data ya, sebuah variabel array di mana index stringnya adalah MHS ya. Untuk retrieve-nya dia memanggilnya this tanda panah ke kanan mahasiswa underscore model, di mana itu adalah nama modelnya ya, mahasiswa underscore model, tanda panah ke kanan retrieve adalah nama metode dari si model tersebut ya. Kemudian this load view tampilkan di view mahasiswa underscore view, $data ya. Jadi ada 3 file ya. Yang pertama controllernya namanya mahasiswa, kemudian nama modelnya model mahasiswa underscore model, dan yang view-nya namanya adalah mahasiswa underscore view ya. Ada 3 file kita buat, cuma codingnya agak cukup banyak ya. Kita perhatikan satu persatu ya. Berarti di sini di public function index saya buat variabel data index stringnya MHS, kemudian sama dengan $dis load $dis mahasiswa underscore model retrieve ya. Retrieve itu adalah nama metodenya. Oke, seperti itu. Kemudian this load view ya, $dis load view mahasiswa underscore view, mahasiswa underscore view tanda panah tanda panah koma $data yang akan dikirimkan ke dalam view. Oke, lanjut public function, apalagi yang perlu kita tambahkan? Form tambah ya, form tambah. Jadi ketika form tambah dijalankan metodenya, maka dia akan meload this load view view tambah underscore view ya. $dis load view ya tambah view ya. Jadi ada tambah view. Jadi selain ada mahasiswa view, ada tambah view. Oke, next ke slide berikutnya. Oke, ada public function submit, delete, form update, dan update ya. Oke, public function submit. Jadi kita buat dulu metode-metodenya, kita sediakan dulu. Kemudian public function apa tadi? Delete. Oke, kemudian form update. Oke, kemudian function update. Public function update. Oke, ada lagi? Tidak ada. Berarti kita langsung masuk ke codingannya. Untuk proses submit ya, this mahasiswa model tanda panah add $dis panah ke kanan input, panah ke kanan post, kemudian ada di sini posting inputannya var. Jadi pastikan ada inputannya var ya. $data submitted sama dengan true. Kemudian dikirim lagi di slot view tambah view dengan menampilkan $datanya ya. Submittednya true. Oke, kita coba, kita jalankan. This mahasiswa model. Oke, ini kurang L. Add. Yang di add itu apa? Kita lihat. $dis input post kurung buka var. Ya, nanti saya akan jelaskan proses dari programnya ya. Sementara ini kita ketikkan dulu coding yang ada di presentasinya.
Oke, dolar data submitted sama dengan true. Ini ya. Oke, dolar this load view tambah view, koma, dolar data. Lanjut untuk function delete-nya, this mahasiswa model delete, this URI RS segmen 3. Ya, berarti ini dia akan membaca URI-nya segmen yang ketiga. Ya, nanti akan sebelumnya kita sudah bahas ya yang localhost garis miring budi luhur, garis miring inisiatif PHP, garis miring test tadi nama controllernya, kemudian slash index tadi nama metodenya, kemudian ada slash lagi nama parameternya. Ya, jadi RS segmen 3 ini dia akan membaca parameter yang di posisi yang ketiga. Jadi ada urutannya ya. Nanti urutannya kita akan bahas seperti apa. Sekarang kita lihat dulu, kita jalankan dulu codingannya. Ya, this index, maka dia defaultnya setelah mendelete dia akan memanggil function index atau metode index. Ya, kemudian lanjut ke form update. Oke, mahasiswa get, mahasiswa. Oke, oke kita buat dulu di sini dolar data MHS sama dengan dolar dis mahasiswa model. Oke, mana kita lihat lagi. Get mahasiswa kurung buka dolar dis URI RS segmen yang ketiga. Ya, berarti RS segmen ketiga itu adalah parameter pertama dari URI yang kita panggil. Ya, contohnya tadi misalnya tes garis miring hello garis miring Budi garis miring Jakarta, maka dia akan membaca si Budi ya. Kalau kita di mahasiswa dia contohnya tadi di sini dia memanggil mahasiswa ya sebagai controllernya, kemudian nanti ada proses update-nya ya, nama metode update-nya, kemudian selanjutnya adalah parameter ID-nya ya, dimana itu adalah menunjukkan identitas ID atau primary key ya. Form update, oke, kemudian dolar dis load view, yang di load view apa, update view, berarti ada tambahan view lagi, viewnya sudah 3 ya, tadi ada mahasiswa view, ada tambah view, ada update view, koma dolar datanya, jangan lupa karena itu yang akan kita kirimkan ke view. Selanjutnya untuk update-nya di sini dis mahasiswa model update dolar dis input post alt name dan input post var ya, nanti kita akan lihat alt underscore name dan var ini ada nanti dalam form view-nya ya, seperti apa tampilan view-nya ya, tambah view dan update view, nanti kita akan lihat di situ
nanti akan kita tahu fungsinya alt_team itu di mana dan var itu di mana. Ya, sekarang kita ketikkan dulu controllernya. Mahasiswa model. Kemudian update $this input, kemudian post, alt name, koma. Karena hampir mirip, saya bisa langsung copy paste aja. Saya ganti di sini jadi var. Oke, sudah sesuai. Titik koma. Setelah dia melakukan proses update, lakukan kembali $this index. Oke, sampai di sini kita sudah membuat sebuah controller mahasiswa. Kita akan membuat model mahasiswa underscore model, ya. Sekarang kita buat, caranya hampir sama dengan membuat controller. Yang membedakan adalah extends-nya, extend spasi ci underscore model. Ya, selebihnya fungsinya hampir sama. Jadi kita bisa copy paste dari controllernya, tinggal kita rename extend spasinya. Ya, oke, kita bisa copy di sini. Oke, letak model ada di mana? Di folder application. Kita masuk ke folder models. Di folder models ini kita klik new, file save, namanya mahasiswa underscore model. CI controllernya kita ganti jadi CI model. Oke, save, namanya jadi mahasiswa underscore model titik php. Selanjutnya kita bisa ketikkan codingnya apa yang perlu diperlukan. Oke, kita buat metode retrieve dulu ya untuk retrieve datanya. Function retrieve. Oke, apa aja yang perlu ketikkan dalamnya? Yang pertama adalah $query sama dengan thisDB get MHS. Ya, ini sama aja dengan untuk mengambil data MHS. Ya, $query sama dengan thisDB get MHS. Jadi thisDB get MHS ini dia mengambil data dari tabel MHS secara keseluruhan ya. Fungsinya mirip dengan select ya. Tadi kan thisDB select, ini dia thisDB get, berarti dia langsung menggrab data dari tabel MHS secara keseluruhan. Sedangkan untuk select kita hanya bisa mengambil beberapa atau semua kolom tabel dari tabel MHS untuk ditampilkan atau ditampilkan dengan ID tertentu. Ya, itu kita bisa menggunakan thisDB select. Ya, tapi karena kita ingin mengambil data keseluruhan, maka thisDB get MHS. Selanjutnya kita cek if query tanda panah kanan result. Jadi memastikan bahwa hasilnya itu tidak kosong, berarti hasilnya itu ada, maka dia akan lanjutkan prosesnya ke bawah. Oke, langsung kita coding. If $query result ya, else. Oke, kita else-nya dulu, berarti return false atau return false. Ya, kalau ada datanya berarti for each query result as content ya. Oke, berarti di sini for each $query result
dolar konten. Oke, return sini true. Oke, kita cek. Oh sorry, bukan return true, tapi return dolar data. For each, kita buat lagi variabel array dolar data. Tapi di sini kita tidak tentukan indeksnya tipenya apa. Ya berarti di sini kemungkinan indeksnya adalah indeks integer. Ya, sama dengan array. Oke, array ada konten name, dolar konten, nama, dolar konten, alamat. Oke, kita akhiri dengan tanda titik koma. Oke. Jadi data NIM, nama dan alamat akan dimasukkan ke dalam variabel dolar data. Ya. Next, kita tambahkan di sini ada function add, delete, dan update ya. Berarti kita nambahkan sini ada function kemudian ada function update. Oke, kebutuhannya apa aja di add ya. Dolar data sama dengan array name, nama, dan alamat. Di sini ditentukan ada argumen ya, dolar argumen yang ke-0, kemudian argumen yang ke-1 dan argumen yang kedua. Ya, ditentukan dalam indeks integer. Ya, dolar argumen ini nanti ada settingannya di formnya ya. Nanti kita akan lihat penghubungnya seperti apa. Oke, dolar data sama dengan array. Ya, di sini ada name, dolar argumen yang ke-0, nama, dolar argumen yang ke-1, alamat, dolar argumen yang kedua. Oke, kita lihat. Oke, kita akhiri. Bisa kita tutup. Dolar dis db insert. Insertnya ke tabel apa? MHS, dolar data. Oke. Function delete. Dolar dis db where yang NIM-nya. Di sini ada variabel ID. Maka selanjutnya dis db delete MHS. Oke. Yang tadi yang add, jangan lupa argumennya kita tambahkan di sini. Berarti dolar ID. Dolar dis db where name, dolar ID. Dolar dis db delete. Oke, itu ya. Delete MHS. Tabelnya MHS. Update dolar ID, dolar form. Ya, sesuai di sini. Kemudian dolar data sama dengan array name ya, kemudian dolar form yang ke-0, nama dolar form yang ke-1,
alamat, dollar form yang kedua, kemudian kita next, where dan update ya. Dollar. Berikutnya setelah proses update ya this db where name, kemudian this db update. Yang diupdate adalah datanya ya. Dollar this db where ya name, dollar id, dollar this db update, nama tabelnya MHS, dan variabel datanya apa. Oke, seperti itu. Lanjut ke function get mahasiswa. Oke, apa aja sintak codingnya? Ya, this db where name. Ya, kita akan mengambil data this db where name dengan ID tertentu. Kemudian dollar query sama dengan this db get MHS. Ya, jadi bisa seperti ini, bisa kita menggunakan this db select ya. Tapi di sini kita menggunakan this db get. Ya, jadi kita tentukan dulu dollar this db where name, dollar id ya this db get MHS. Oke, kemudian dicek sama seperti sebelumnya ya, ngecek data, memastikan datanya itu ada, tidak kosong ya. If dollar query result else return false. Oke, jadi kalau benar dia return dollar data sama seperti sebelumnya ya. Oke, for each dollar query result as dollar content sama seperti sebelumnya ya. Dollar data sama dengan array, langsung value-nya dollar content name, dollar content nama, dollar content alamat, koma, oke, selesai. Sampai di sini kita sudah membuat model dari mahasiswa underscore model. Sekarang kita akan membuat view-nya. Ya, tadi ada contohnya ada 3 buah view ya. Mahasiswa underscore view, tambah underscore view, dan update underscore view. Sekarang kita mulai dari mahasiswa underscore view ya. Konteks dari programnya adalah seperti ini. Ya, jadi kita bisa buat view baru. Bagaimana cara buat view barunya? Kita masuk ke folder application, kemudian kita masuk ke folder view, kita klik kanan, kita pilih new file. New file kita save, namanya apa tadi? Mahasiswa underscore view. Oke. Setelah itu baru kita mulai codingnya seperti apa. Di sini kita mulai dari coding PHP ya. Jadi di sini hampir full sintaknya menggunakan sintak dari PHP ya. If dollar $MHS ya, memastikan bahwa variabel array dengan indeks string MHS itu ada datanya ya, yang dipanggil di controller tadi. Nanti kita akan lihat
Oke, sekarang baru kita buat list mahasiswanya. Ya, di sini contohnya Eko H1 list mahasiswa H1. Oke, kemudian Eko table bordernya sama dengan 1, cell paddingnya sama dengan 5, cell spacingnya sama dengan 0. Oke, titik koma, lanjut Eko TL, ya langsung di sini TR, TH, nomor, TH, ini bisa kita copy. Ada berapa TH-nya di sini untuk headernya nomor, NIM, nama, alamat, action. Ya, NIM, nama, alamat, action. Dan diakhiri dengan tanda /tr. Ya, jadi sini NIM, nama, alamat, action. Ya. Kemudian oke, titik koma di sini. Di sini ada mendeklarasikan dolar nomor sama dengan 1 untuk penomoran ya. Oh, sorry. For each lagi ya. For each dolar. Tadi kita menggunakan dolar MHS ya untuk data mahasiswanya ya. S dolar konten. Seperti itu. Kita lihat ya. Baru di sini Eko dia ada TR-nya untuk membuat baris baru. Cuman tadi header ya TH ini menggunakan TD. TD dolar no titik slash TD. Oke, kita sebutkan tadi ada berapa nomor, NIM, nama, alamat, kemudian ini nama alamat. Konten yang ke 0, yang ke 1, dan yang kedua. Jadi indeks integer ini mewakili dari NIM, nama, dan alamat ya yang tadi sudah di-get sebelumnya. Oke, selanjutnya oke, untuk actionnya dia ada di sini masih ada actionnya untuk action TD titik Ancor. Ya, Ancor itu untuk membentuk link ya, membentuk link dari URI mahasiswa garis miring delete garis miring titik dolar konten yang ke 0 ya, kemudian koma delete koma titelnya sama dengan delete data. Oke. Titik dibagi dengan tanda grep ya untuk memisahkan antara fungsi delete dengan update. Titik lagi. Sini kita bisa tambahkan
Saya bisa copy ya, Ancor, mahasiswa, update. Oh, sorry. Form update, dia langsung diarahkan ke form update. Kita tekan 0, update, kemudian update data. Oke, titik, tanda titik, penutup. Oke, next, tanda TR, penutupnya. Setelah itu $no plus plus. Jadi setelah dia looping dia akan menambahkan satu secara otomatis. Jadi dari nomor 1 jadi nomor 2, nomor 3 sampai sebanyak record yang ada di dalam tabel MHS. Oke, echo slash table ya, penutup dari tabelnya. Dilanjutkan dengan echo Ancor. Jadi kita buat link baru untuk tambah data. Mahasiswa tambah data. Form tambah. Oke. Koma tambah title sama dengan tambah data. Oke. Seperti itu. Kita sudah membuat mahasiswa underscore view-nya. Ya. Next, kita membuat form tambahnya atau tambah underscore view. Ya, sama ya, nih mirip. Semua sintaknya based on PHP. Langsung aja kita buat. View, new file, save, tambah underscore view titik PHP ya, PHP diakhiri dengan PHP. Kira-kira ada yang bisa kita copy, kita lihat dulu ya, ini baru. Oke, berarti ini bisa kita copy. Form tambah data, kita ganti form tambah data. Oke, echo form open mahasiswa slash submit echo pre dollar data. Ya, kita buat variabel array baru sama dengan array ya, ada banyak ya. Kita buat formnya nih, ada name. Jadi ada name, ID, value, max value, size, style. Itu semua adalah atribut dari sebuah input type ya. Baik input type-nya itu text ya, atau input type-nya number ya, atau text area ya. Itu ada semua, ada settingannya, ada name, ID, value, max length, size, dan style. Ya, jadi kita set dulu atributnya ya. Kita yang pertama ini ingin kita setting atributnya si nim ya. Jadi kita lihat dulu ya, di sini kita buat variabel array dollar data. Kita siapkan dulu ya. Dollar name, sorry, bukan dollar name, tapi name, kemudian ID, kemudian value,
kemudian max length ya, panjangnya, kemudian size ya, kemudian style ya untuk setting CSS-nya ya. Apalagi? Oke. Jadi di sini kita setting untuk name, dia namanya adalah var yang ke-0. Ya, jadi nama name dari name itu adalah var yang ke-0. Kemudian ID-nya sama juga, var yang ke-0. Ya. ID ini lebih sering digunakan untuk JavaScript atau jQuery ya. Nanti kita akan bermain dengan Ajax dan jQuery ya. ID ini berperan penting untuk menyimpan dari value ID. Oke, kemudian value-nya di sini ada NIM ya. Saya tesnya NIM saya. Misalnya. Max length NIM-nya berapa digit? Di sini 10 digit. Size-nya berapa? 10 digit. Apakah ada stylenya? Ya, saya setting color-nya warnanya blue. Oke, koma, atau bisa ditutup, kurung tutup, titik koma. Kemudian echo nim from input dollar data titik br. Di sini kita sudah berhasil membuat inputan teks untuk NIM ya. Tinggal buat nama, alamat ya, nama dan alamat ya. Oke, nama dan alamat tidak jauh berbeda, kita bisa copy paste ya. Yang membedakan adalah di sini arraynya var 1 name-nya dan value-nya Budi Luhur, max length-nya 50 dan size-nya 30. Ya. Oke, ini bisa kita copy paste sebenarnya. Ya, sama. Kita ganti ini var yang satu. Namanya tadi apa? Budi Luhur. Saya namanya nama saya aja ya. Nama Muhammad Fitra Syawal. Max length-nya 50. Size-nya 30. Style-nya biru. Ini jadi nama. Input dollar data. Ya, sama ya. Untuk alamatnya juga sama. Ya, yang tadi bedanya yang pertama dan kedua formnya form underscore input. Nah, yang ketiga yang terakhir untuk alamat kita menggunakan text area. Maka formnya bukan form underscore input tapi form underscore text area. Ya, seperti itu. Kita copy. Alamatnya di Jakarta. Row-nya 5. Size-nya oh dia bukan rows. Ya, jadi di sini namanya dia ada rows. Di sini ada namanya columns. Ya, rows-nya 5, column-nya 30. Kemudian style color-nya blue sama ini punya form-nya bukan form input tapi form text area. Oke. Selesai. Dan diakhiri dengan echo form submit. Echo
form submit, namanya submit, nama value-nya adalah simpan, tipenya adalah submit. Oke, echo pre tutup, kemudian echo form close. Oke. If is set dollar submitted, echo data berhasil di input. Oke, ada BR ya. Echo href sama dengan base underscore URL index titik php slash mahasiswa. Slash A untuk penutup href-nya, titik koma. Oke, sampai di sini kita sudah membuat form tambahnya atau form untuk mengisi data mahasiswanya. Sekarang yang terakhir adalah update underscore view atau form update-nya. Ya, seperti apa? Ya, hampir mirip. Ya, hampir mirip. Yang membedakan adalah di sini value-nya sudah ditentukan dari database. Ya, tidak diisi secara hardcode lagi, secara manual. Oke, untuk update underscore view ini, ya, tidak terlalu banyak berbeda dengan tambah underscore view, jadi kita bisa copy dan edit coding programnya. Ya, jadi kita copy coding program yang dari tambah underscore view, kita buat file baru, new file, kita paste, kemudian kita simpan namanya menjadi update underscore view. Oke, yang kita ubah apa aja? Kita lihat, yang kita ubah adalah form update data. Form update data, kemudian form opennya adalah mahasiswa garis miring update. Selanjutnya kita cek adalah value-nya, ya. Di sini dolar MAS yang ke 0. Ya, di sini kita ubah jadi dolar MHS yang ke 0. Oke, dolar MHS yang ke 0. Kemudian ini kita ganti dolar MHS yang ke 1. Kemudian ini dolar MHS yang kedua. Ya, karena array selalu dimulai dari 0. Ya, jadi startnya dari angka 0, bukan dari angka 1. Oke. Apalagi yang membedakannya, form submit, oke, data berhasil disimpan. Oke, ini nggak perlu pre, nggak perlu form close. Oh, tetap form close. If bisa submit, echo data berhasil diinput. Oke.
Ini tidak perlu. Oke, selesai untuk update view. Jadi yang membedakan controller yang dipanggil, ya. Kalau ini controller yang dipanggil ada mahasiswa garis miring submit, ya. Nah, kalau untuk update, dia mahasiswa garis miring update. Ini yang dipanggil. Oke, kemudian value-nya juga membedakan. Jadi, jika filenya sudah ada atau eksis, maka tampilkan data dari si mahasiswanya, NIM-nya, namanya, alamatnya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita pastikan dulu semua programnya dan coding program yang kita buat berjalan dengan lancar. Oke, langkah pertama yang perlu dijalankan, kita lihat. Ini ya, yang kita jalankan adalah mahasiswa, retrieve. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Apakah mahasiswa bisa langsung dijalankan? Kita buka codingannya. Localhost, garis miring, mahasiswa. Oke, coba kita cek lagi. Sorry. Indeks PHP garis miring mahasiswa. Karena tadi nama dari controllernya mahasiswa juga ya. Jadi seperti ini, localhost garis miring mahasiswa, ya nama hostnya, garis miring titik PHP garis miring mahasiswa. Oke, kalau kita lihat penyebab errornya ada pada baris 12 di controller mahasiswa titik PHP. Jadi kita bisa langsung cek kode programnya ya di controller mahasiswa line 12 ya ini. Apa penyebab errornya? Sini kelihatannya normal ya, tapi kalian cek di baris sebelumnya, baris 11. Apa yang kurang di sini? Ya, tanda kurang penutupnya tidak ada. Jadi kita tambahkan tanda titik koma. Save tanda penutupnya. Oke, coba kita jalankan lagi. Oke, error line pada baris ke-46. Kita cek. Line baris ke-46. Oke, model update, koma, this input, var. Oke, kurung tutupnya harusnya cuma satu aja. Ya, coba kita refresh. Line 54. Sorry, kita cek lagi. Error terjadi pada mahasiswa model line 54. Ya, oke. Karena tadi saya agak terburu-buru mengetikkan coding programnya, jadi suka ada yang miss ya. Itu hal yang wajar ya. Ketika kita mulai mengetikkan banyak coding program, itu kadang kita suka miss, ada bagian penutupnya, atau kurang kurung awalnya, atau tanda kutipnya, ya, atau tanda titik komanya, itu akan berpengaruh terhadap sistem. Ya, kita cek modelnya, mahasiswa model, baris 54, apa yang terjadi, apa yang error? Ya, tanda titik komanya saya lupa lagi. Oke, makin banyak kalian trial dan error, makin banyak kalian akan tahu kesalahannya ada di mana. Ya, kita coba lagi. Oke, blank. Kenapa blank? Karena di sini dia ada melakukan pengecekan. Kita cek di view-nya mahasiswa underscore view. Kita lihat. Lihat ya, dia di sini if $MHS. Jadi memastikan bahwa data $MHS-nya itu ada. Kalau ada, maka tampilkan. Kalau nggak ada, ya udah blank. Ya, jadi list view di sini dia tidak akan tampil kalau kita belum menambah datanya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah
menambah datanya. Bagaimana caranya? Ya ini ya, localhost, garis miring mahasiswa, garis miring identity PHP, garis miring mahasiswa, garis miring form tambah. Langsung kita coba ya. Di sini kita ganti bukan mahasiswa tapi form tambah. Coba kita cek. Sorry. Di sininya mahasiswa adalah controllernya. Kemudian baru kita tambah metodenya form tambah. Oke, sepertinya error lagi. Kita cek berarti pada halaman view-nya tambah underscore view. Kita lihat ya pada baris 39 ya ini dia ada double kurung kurawal penutup ya. Itu akan menjadi masalah ya. Karena eh, filenya sudah ditutup sebelumnya tapi ada file penutup lagi. Jadi ini menutup yang mana? Berarti dia akan menjadi error. Oke, karena kita yang update view juga mengopi dari yang tambah view, kita cek juga yang update view-nya. Berarti ini juga kita hapus juga. Oke, coba kita refresh. Oke, defaultnya seperti ini ya. NIM-nya sudah terisi ya defaultnya. NIM-nya adalah NIM saya, namanya adalah nama saya. Kemudian alamat, oh sorry ya, alamatnya belum saya ubah. Ya, ini saya ubah ditambah view, namanya jadi alamat. Oke, di update view-nya juga jadi alamat. Ya itu adalah dampak dari copy paste. Kita emang lebih cepat mengerjakannya, tapi dampaknya trial dan errornya sering terjadi ya. Oke, ini sudah sesuai. Default value-nya akan muncul ya, ditambah itu. Kemudian kita klik simpan. Oke, kalian lihat hasilnya data berhasil diinput atau data berhasil disimpan ya. Ini baru secara sistemnya ya. Untuk kita ngecek database-nya benar nggak secara fisik tersimpan, kita bisa cek ke localhost phpMyAdmin tadi ya. Kita cek database kita tadi db_mhs ya, db_mhs. Kita refresh. Kemudian kita klik tabelnya MHS. Ya, ya tadi saya kepencet hide ya, jadi tersembunyi. Ini tabel MHS. Datanya masuk ya ke database. NIM saya, nama saya, dan alamatnya saya. Ya, kemudian kita kembali. Ya, ketika kita kembali, dia akan kembali ke list mahasiswa. Ya, berarti mahasiswanya udah ada. Misalnya saya mau nambah lagi, kita klik tambah. Ya, NIM-nya misalnya Joko. Tangerang. Save. Oke, berhasil disimpan lagi. Kita cek datanya benar nggak tersimpan. Kita klik, ya datanya ada. Maka otomatis ketika kita klik kembali di list view, datanya ada. Ya. Sekarang kita coba update. Ya, misalnya Fitra ya, saya edit. Oh, ternyata ada error di controller mahasiswa line 40. Ya, kita lihat RS segmennya tidak ada. Kita lihat. Oke, penjawab errornya tadi ketika saya klik update. Kenapa dia RS segmennya error? Ternyata saya ada double huruf pada saat pengetikan di controllernya. Jadi harusnya cukup RS segmen ya, RS segmen ya, R segmen. Tapi saya RS segmen double S itu menjadi masalah ya. Yang ketiga ini maksudnya segmen ketiga adalah ini ya penjelasannya. Jadi mahasiswa ini atau controller ini adalah segmen yang pertama ya. Kemudian eh,
Form tambah atau form update itu metode ya adalah segmen yang kedua. Dan NIM itu adalah segmen yang ketiga. Jadi ketika kita klik update, ya dia otomatis akan menjalankan fungsi ini. Segmen yang ketiga adalah NIM kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya ulang lagi, slash mahasiswa, ya, saya klik update, ya, kemudian saya simpan, error update-nya. Kenapa? Karena di codingnya ada yang lupa saya update ketika saya copy paste dari tambah view. Ya ada perbedaan sedikit, yang membedakan adalah ya pada slide update view di sini ada pada baris kelima ada variabel hidden ya. Jadi kita set tambahkan variabel hidden ya, variabel hidden sebelum form open. Variabel hidden sama dengan array kurung buka alt nim koma, bukan koma tapi panah $mhs yang ke 0. Oke, seperti itu. Kemudian di sini tambahkan koma $hidden. Oke, ternyata error. Kita cek di controller mahasiswa pada baris 47 kita lihat kesalahannya di mana 47. Ya ternyata di sini ya this input post. Nah, ini ternyata tanda lambangnya kita salah aja bisa maksudnya berbeda, hasilnya akan jadi salah. Coba kita pastikan lagi, kita cek di presentasinya. Ya, kita lihat pada controllernya. Ya, kalian lihat ya di sini ya. Dia tanda kurung kurawalnya bukan kotak tapi melengkung. Ya, jadi kita harus gunakan yang melengkung. Jadi jangan gunakan yang kotak. Oke. Seperti ini. Seperti ini. Ya, kalau tidak hasilnya akan jadi salah. Oke, kita coba back lagi. Coba kita refresh. Ya, misalnya saya mau update alamat saya jadi Bekasi. Saya save. Berhasil berubah menjadi Bekasi. Oke, yang terakhir kita akan coba untuk menghapus. Kita coba hapus data mahasiswanya. Ya, berhasil ya. Data mahasiswanya terhapus. Oke, sampai di sini kita sudah membahas tentang CRUD ya, Create, Read, Update, Delete menggunakan PHP Framework CI yang terhubung ke database MySQL. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang form validation, session dan lainnya. Oke, segini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. See ya!